Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi persamaan kuadrat, yaitu yang berada pada modul 3 tentang mengidentifikasi akar-akar berdasarkan nilai diskriminan. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua pelengkap kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Misalkan di sini Ustadz punya 3 buah soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Jadi Ustadz mau mencari akar-akarnya dari persamaan 1, 2, dan 3 dengan rumus ABC. Nanti coba kita identifikasi setiap hasil akarnya, kira-kira ciri khususnya di mana. Yang pertama, x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Kita tahu bahwa rumus ABC adalah x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai A, B, dan C. Kita ingat A adalah koefisien x kuadrat, B adalah koefisien x, dan C adalah konstanta. Berarti A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya adalah 9. Kita masukkan ke dalam rumus ABC sehingga didapatkan bentuk seperti berikut. Karena di sini adalah min B, berarti min dalam kurung B, B-nya adalah negatif 6, plus minus akar B kuadrat, berarti negatif 6 kuadrat, dikurangi 4 dari rumus, kali A, A-nya 1, kali C, C-nya 9, per 2A, berarti 2 kali 1. Kalau sudah sampai sini, kita ingat yang kita operasikan adalah yang dalam akar dulu. Sehingga didapatkan 6 negatif ketemu negatif positif, plus minus akar min 6 kuadrat, berarti min 6 kali min 6 36, dikurangi 4 kali 1 kali 9, jadi ketemu 36, per 2 kali 1 2. Kita sederhanakan dulu yang dalam akar. Kita ingat tidak boleh langsung 6 bagi 2. Oke. Sehingga didapatkan 6 plus minus akar 0, karena 36 kurangi 36 adalah 0, per 2. Karena akar 0 adalah 0, sehingga tinggal 6 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. Berarti artinya nilai X1 dan X2 nya di sini sama, yaitu sama-sama bernilai 3. Untuk bentuk yang kedua dan ketiga, jika kita menggunakan rumus ABC, maka didapatkan hasil seperti berikut. Untuk bentuk kedua atau soal kedua, 2x kuadrat plus 7x min 15 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 7, C-nya negatif 15. Kita masukkan, berarti min 7 plus minus akar 7 kuadrat min 4 kali 2 dikali dalam kurung min 15 per 2 kali 2, karena A-nya 2. Kita sederhanakan sehingga didapatkan akarnya adalah 3 per 2 sama negatif 5. Oke ya, kalau bentuk seperti ini berarti harus dioperasikan dulu yang atas, baru dibagi 4. Oke, next, yang ketiga, sama dengan nomor 1 dan 2. Jika kita gunakan rumus ABC, ternyata akar-akarnya didapatkan bentuk seperti berikut. 5 plus minus akar negatif 23 per 6. Kalau dijabarkan berarti menjadi 5 plus akar negatif 23 per 6. Satunya 5 dikurangi akar negatif 23 per 6. Oke, kita identifikasi bentuk-bentuk tersebut. Ternyata untuk soal nomor 1, dia di sini akarnya adalah 3, kedua-duanya 3. Berarti dia adalah memiliki akar yang sama. Akarnya adalah sama. Oke. Dan yang di sini ternyata akarnya adalah berbeda. Oke.
yang ketiga, ketika kita amati ya akarnya berbeda, tapi apa termasuk bilangan real? Nah, berarti bentuk 1 dan 2 ini sama dan berbeda dan termasuk apa dia? Bilangan real. Oke ya, termasuk bilangan real. Nah, sedangkan yang ketiga di sini bukan termasuk bilangan real. Kenapa? Karena ada angka dalam akar bernilai negatif, sehingga termasuk bilangan tidak nyata atau bilangan imajiner, yaitu bilangan yang nilainya tidak bisa ditentukan. Imajiner atau mungkin disebut juga dengan bilangan khayal. Oke, jadi secara umum jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, akarnya adalah termasuk bilangan real dan sama. Yang kedua, bilangan real dan berbeda. Dan yang ketiga adalah termasuk imajiner. Pada materi ini kita tidak perlu menjabarkan sepanjang ini untuk mengidentifikasinya. Atau mungkin nanti kita juga bisa menentukan, oh kalau akarnya sama, berarti kemungkinan kita bisa mengerjakannya dengan pemfaktoran. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari akar-akarnya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana caranya. Oke, ini kesimpulan tadi. Berarti kesimpulannya kita dapatkan yang pertama adalah mempunyai akar sama atau kembar. Yang kedua adalah mempunyai 2 akar yang berbeda dan termasuk bilangan real. Dan yang ketiga adalah mempunyai akar-akar yang berbeda dan termasuk bilangan imajiner atau bilangan khayal. Yang keempat, pasti ada cara khusus yang menyebabkan nilai-nilai akar-akar berbentuk seperti itu. Oke, sekarang coba kita lengkapi tabel berikut. Di sini adalah tabel dari persamaan kuadrat. Di sini adalah tabel diskriminan. Diskriminan yaitu nilainya senilai dengan B kuadrat min 4AC. Berarti senilai dengan nilai yang berada dalam akar ini diskriminan. Dan setelah kita jabarkan, tadi ada 3 kemungkinan kan ya. 2 akar real yang berbeda, 2 akar real yang sama, dan akarnya imajiner. Misalkan Ustadz punya soal x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Kita akan mengidentifikasi akar-akarnya. Berarti kita jabarkan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya 1, nilai B-nya negatif 6, dan nilai C-nya adalah 5. Kita cari nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Ternyata didapatkan hasilnya adalah 16. Oke, sekarang kita coba cari nilai akarnya dulu pakai rumus. Kira-kira seperti apa? Oke, ketika kita amati nilai diskriminannya adalah positif atau lebih dari 0, ternyata akar-akarnya bernilai 5 sama 1. Sehingga akar-akarnya adalah termasuk bentuk yang pertama, 2 akar real yang berbeda. Oke, kita ingat ya, berarti kalau D-nya itu positif atau lebih dari 0, berarti akar-akarnya adalah real dan berbeda. Yang kedua, misalkan 2x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, C-nya. Ternyata A-nya 2, B-nya min 5, C-nya 4. Kemudian kita cari nilai diskriminannya, B kuadrat min 4AC. Kita hitung, ternyata hasilnya ketemu negatif 7. Min 5 kuadrat, B-nya min 5, 25. Min 4 kali A kali C, A-nya 2, C-nya 4. Min 4 kali 2 kali 4 ternyata ketemu negatif 32. 25 kurangi 32 sama dengan negatif 7. Kalau tadi D-nya itu positif lebih dari 0. Nah, sekarang D-nya negatif atau kurang dari 0. Sekarang coba kita cari akar-akarnya. Kira-kira akar-akarnya berbentuk seperti apa? Ketika kita cari, ternyata nilai akar-akarnya adalah imajiner. Nah, kenapa imajiner? Karena ada angka dalam akar bernilai negatif.
Oke, sehingga di sini akarnya adalah imajiner atau khayal. Dan yang ketiga, misalkan soalnya adalah x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Nilai A, B, C-nya A-nya 1 karena di sini hanya x kuadrat. B adalah koefisien X, nah, koefisien X-nya adalah negatif 6. C konstanta 9. Kita cari nilai diskriminannya, B kuadrat min 4AC, ternyata diskriminannya sama dengan 0. Dan ketika kita cari akar-akarnya, ternyata didapatkan akarnya adalah sama, yaitu 3. Berarti di sini ketika dia mempunyai nilai diskriminan 0, maka akar-akar dari persamaan tersebut adalah sama. Oke ya, berarti kita bisa mengidentifikasi akar-akarnya atau jenis-jenis akarnya itu dengan mencari nilai diskriminannya. Oke, kita simpulkan dulu. Jenis-jenis persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditentukan oleh nilai diskriminannya dengan 3 kemungkinan keadaan. Persamaan kuadrat tersebut akan mempunyai 2 akar real yang sama jika D-nya itu lebih dari 0 atau D-nya positif. Persamaan kuadrat akan mempunyai 2 akar real yang sama jika nilai D-nya sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat akan mempunyai akar-akar imajiner atau khayal jika D-nya adalah kurang dari 0. Oke ya, berarti ini adalah patokan kita. Kalau D-nya positif berarti akar-akarnya berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti akarnya sama. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti akar-akarnya adalah imajiner. Sampai sini bisa diterima ya. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Nah, misalkan di sini, tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. Ustadz tidak akan membahas semuanya, Ustadz akan membahas 3 soal atau 2 soal saja. Kalau perintahnya adalah menentukan jenis-jenis akar, berarti kita tidak perlu mencari nilai X1 dan X2. Karena tadi kita punya kesimpulan. Nah, kita punya kesimpulan ini. Jika kita mencari jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita bisa mencarinya pakai nilai diskriminat. Nah, dia punya akar real yang berbeda jika D-nya itu lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti bilangan positif. Kalau dia punya akar real, real yang sama berarti D-nya sama dengan 0. Dan dia punya akar-akar imajiner atau khayal jika D-nya kurang dari 0. Oke, misal Ustadz bahas soal yang A. Soal yang A yaitu 9x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 0. Berarti kita cari nilai A, B, dan C-nya. Oke, untuk soal yang A, nilai A-nya adalah berarti koefisien X kuadratnya adalah 9. Berarti nilai A-nya adalah 9. Nilai B-nya, koefisien X, nilai B-nya adalah negatif 2. Nilai B-nya adalah negatif 2. Dan nilai C-nya adalah negatif 6. Oke, kalau sudah kita cari nilai A, B, C-nya, kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC. A, C, B kuadrat berarti min 2 kuadrat min 2 kuadrat. Oke, dikurangi 4AC. 4AC artinya 4 kali A kali C. 4 kali A, A-nya negatif 2 ya, kali C. C-nya di sini adalah negatif 6. Oke, sampai sini. A-nya 9 bukan negatif 2, A-nya 9. Berarti di sini dikalikan 9.
berarti min 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Kemudian min 4 kali 9 kan min 36. Min 36 dikali min 6, negatif kali negatif positif, berarti 36 kali 6 hasilnya adalah 216. 4 tambah 216 sama dengan 220. Nah, 220. Oke, sekarang kita amati kira-kira D-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0. Karena 220 ya jelas lebih dari 0. Jadi di sini D-nya adalah D lebih besar dari 0. Sehingga dia pasti nanti mempunyai jenis akarnya adalah 2 akaril yang berbeda. Berarti yang pertama adalah mempunyai 2 akaril yang berbeda. Mempunyai akaril yang berbeda. Mempunyai akaril yang berbeda. Bisa dipahami ya, akaril berbeda. Oke, ini adalah soal yang A. Ustadz bahas satu lagi ya. Misalkan Ustadz membahas soal yang nomor C. Yang C yang saya bahas. Oke, berarti kita amati dulu soal C. Itu kita cari nilai A-nya berapa. Nilai A-nya adalah, ingat A koefisien X kuadrat. Nilai A-nya adalah 3. Kemudian nilai B-nya, apakah di situ ada variabel X? Tidak ada. Hingga nilai B-nya adalah 0. Dan C-nya adalah konstanta yang tidak muat variabel. Berarti C-nya adalah sama dengan negatif 27. Oke. C-nya adalah negatif 27. Oke, sampai sini insya Allah tidak ada kendala ya. Berarti tahap pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan ke rumus ke D untuk mencari diskriminan. Kita cari nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Langsung aja ya. B-nya 0, berarti 0 kuadrat 0 dikurangi 4 kali A. A-nya di sini adalah 3. Berarti 4 kali 3. Kemudian kali C. C-nya di sini adalah negatif 27. Oke. Berarti di sini hasilnya adalah 4 kali 3 dikalikan 27. 4 kali 3 12. Berarti 12 kita kalikan 27. Hasilnya adalah ketemu 324. Karena negatif ketemu negatif, berarti di sini menjadi positif. Berarti D-nya adalah 324. 324 lebih dari 0 kurang dari 0 sama dengan 0. 324 adalah lebih dari 0. Jadi di sini dia mempunyai nilai diskriminannya adalah lebih dari 0. Sehingga jenis akarnya adalah sama dengan nomor A. Akarnya adalah real dan berbeda. Jangan lupa tulis ya. Akarnya adalah real dan berbeda. Untuk soal A dan C. Nanti yang B sama D bisa dicoba sendiri. Kemudian lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah diketahui persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x ditambah p sama dengan 0. Jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang sama, tentukan nilai dari 3p. Oke, berarti kita lihat tabel kita sebelumnya, kita punya kesimpulan ini, kita amati kira-kira posisinya itu diskriminannya sama dengan
0, lebih dari 0 atau kurang dari 0. Karena pada soal ini ada kata-kata dua akar real yang sama, berarti kita pakai pedoman ini nak. Nah, D sama dengan 0. Berarti kalau kita ketemu soal berhubungan sama jenis-jenis akar, kita nanti bisa menggunakan 3 bentuk ini nak. Lebih dari 0, D lebih dari 0, D sama dengan 0, atau D kurang dari 0. Dan kita pahami nih, kalau D lebih dari 0 berarti akarnya adalah real yang berbeda. Kalau D sama dengan 0 adalah akarnya adalah real yang sama. Jadi dua akar sama. Kalau D kurang dari 0 berarti akar-akarnya adalah imajiner. Oke. Berarti dari sini kita cari dulu seperti tadi nilai A, B, dan C-nya. Kita cari nilai A, B, dan C. Pada soal tersebut nilai A-nya adalah koefisien X kuadrat, berarti A-nya didapatkan hasilnya adalah 3. Oke, nilai B-nya adalah koefisien dari X yaitu negatif 6. Dan C-nya adalah konstanta atau yang tidak muat variabel X. Karena di sini ada P tanpa X, berarti P ini sebagai konstanta. Oke, dia punya dua akar real yang sama. Berarti artinya nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita punya bahwa nilai B-nya itu adalah min 6. Berarti min 6 kuadrat adalah 36. Oke, dikurangi 4 kali A, berarti 4 kali 3. 4 kali 3 12. Berarti di sini adalah 12 kali C. C-nya adalah P. Berarti kalau ada angka dikalikan sama variabel, maka tinggal digabung. Berarti sama dengan min 12P sama dengan 0. Nah, sampai sini 36 kurang 12P kan tidak bisa. Berarti harus kita pindah ruas untuk mencari nilai P-nya. Berarti 36 sama dengan negatif, pindah ruas menjadi positif 12P. Berarti P sama dengan 36 sama dengan 12P. Berarti 12 kali berapa? Hasilnya 36. Nah, 12 kali 3. Berarti P-nya ketemu 3. Yang dicari adalah 3P. Nah, 3P berarti artinya 3 kali P. Berarti di sini 3P sama dengan 3 kali P. P-nya berapa? P-nya 3. Oh, berarti di sini adalah 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Sehingga nilai dari 3P ketemu hasilnya adalah 9. Oke, ini untuk soal nomor 2. Dan untuk soal nomor 3, diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Nah, di sini jika persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda. Jadi dia punya dua akar real yang berbeda. Tentukan nilai dari A yang mungkin. Oke, sebelumnya kita punya ini kan. Nah, kesimpulan kita, jika dia mempunyai akar real yang berbeda, berarti nilai D-nya adalah lebih dari 0. Berarti ini nanti yang kita gunakan, D lebih dari 0. Dan jika D-nya sama dengan 0, berarti artinya dia punya akar yang sama. Dan jika D-nya kurang dari 0, berarti dia punya akar imajiner. Sama dengan soal nomor 2, kita cari nilai A, B, C-nya. Untuk soal nomor 3, nilai A-nya ternyata tetap A karena bentuknya AX kuadrat. Nilai B-nya ternyata hasilnya adalah 2. Dari mana? 2X. Dan nilai C-nya adalah negatif 8. Oke, untuk mencari nilai A yang mungkin, di sini berarti kita pakai pedoman ini nak, dua akar real yang berbeda. Dua akar real yang berbeda. Berarti kita gunakan diskriminannya lebih dari 0. D lebih dari 0.
Berarti di sini B kuadrat min 4 AC lebih dari 0, lebih dari 0. B kuadrat berarti 2 kuadrat 4 dikurangi min 4 kali A. A-nya kebetulan A, berarti tetap min 4A kali C. Min ketemu min, C-nya min 8, berarti plus ya. 4 kali 8, 32. 32 kali A ya tetap 32A. Lebih dari 0. Nah, dari sini seperti tadi, untuk mencari A-nya kita pindah ruas. Kita pindah ruas yang 4 saja. Berarti di sini menjadi 32A lebih dari min 4. Berarti A 32A berarti 32 kali A ya. Oke, berarti kalau perkalian kita pindah ruas itu menjadi pembagian. Berarti min 4 per 32. Berapa hasilnya min 4 per 32? Ya, enak sih jawab min 8 wassalam. Ya. Min 4 per 32. Berarti hasilnya adalah sama-sama dibagi 4. Berarti bernilai min 1 per 8. Oke, berarti nilai A yang mungkin adalah A harus lebih dari min 1 per 8. Oke, insya Allah ini untuk pembahasan modul 3. Kurang lebihnya Ustadz ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ustadz atau Ustadzah. Sekian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.